Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nini Sadarwati Hia. Saat ini saya akan berbagi materi tentang peluang SMA dan SMK. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang peluang suatu kejadian. Silakan ditonton videonya sampai selesai. Peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian A dinyatakan dengan PA sama dengan NA per NS, di mana PA ini adalah peluang suatu kejadian A dan NA ini adalah banyaknya anggota kejadian A, sedangkan NS adalah banyaknya titik sampel. Peluang suatu kejadian nilainya berkisar antara 0 dan 1, yang dapat ditulis dengan peluang A lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Suatu kejadian yang peluangnya bernilai 0 disebut kejadian mustahil, dan kejadian yang peluangnya bernilai 1 disebut kejadian yang pasti. Nah, mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, berapakah peluang matahari akan terbit? Kalau kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, matahari itu adalah tetap terbit. Maka karena dia dinyatakan pasti, maka kejadiannya adalah 1 atau kejadian pasti. Sedangkan peluang ayam jantan bertelur, maka ini adalah kejadiannya mustahil. Ya, mana ada ayam jantan yang bertelur. Nah, itulah bedanya kejadian mustahil dan kejadian pasti. Mari kita perhatikan contoh pertama. Bila sebuah dadu dilemparkan sekali, tentukanlah peluang munculnya mata dadu genap. Nah, kalau kita perhatikan bahwa banyaknya titik sampelnya tadi untuk sebuah dadu adalah 6. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya ini 6. Sedangkan kejadian munculnya mata dadu genap yang kita misalkan itu A adalah ada mana genap ini 2, 4, dan 6. Nah, itu adalah yang genap. Maka banyaknya kejadian munculnya mata dadu genap ada 3. Maka peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 3. Ini 3 per NS-nya 6 sama dengan, kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, 1/2 ini adalah peluang munculnya mata dadu genap. Contoh kedua. 2 buah dadu dilemparkan bersamaan 1 kali. Berapakah peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 5? Nah, kita perhatikan tabel ini. Ini adalah jumlah 2 buah mata dadu. Nah, untuk menentukan banyaknya titik sampel, ini dia, maka cukup kita kalikan 6 kali 6, yaitu 36. 36 ini di dalam dia, itulah yang disebut dengan titik sampel. Nah, kita misalkan A itu adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5. Nah, kita cari di tabel ini yang berjumlah 5. Kita cari berapa buah, ini dia. Yang berjumlah 5 ada 4. Yaitu 4 tambah 1, 3 tambah 2, 2 tambah 3, 1 tambah 4. Ada 4 buah. Maka peluang kejadian A atau peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 5 sama dengan banyaknya mata dadu berjumlah 5 dibagi dengan banyaknya titik sampel. Maka NA sama dengan 4
sedangkan NS sama dengan 36. Kalau sama-sama kita bagi-bagi 4, 4 bagi 4 1, 36 bagi 4 sama dengan 9. Maka yang 1/9 ini adalah peluang munculnya kedua mata dadu yang berjumlah 5. Contoh yang ketiga. Suatu kotak berisi 7 kelereng. 4 berwarna biru dan 3 berwarna merah. Dari kotak tersebut diambil 3 kelereng secara acak. Tentukan peluang terambilnya 2 kelereng berwarna biru dan 1 kelereng berwarna merah. Nah, ini dia kelerengnya, ada 3 yang merah dan ada 4 yang biru. Kita selesaikan satu persatu. Pertama dulu kita misalkan B. Kejadian terambilnya 2 kelereng biru. Tidak mesti B, bisa juga A, bisa juga C, dan seterusnya. Nah, sekali lagi kita misalkan B adalah kejadian terambilnya 2 kelereng biru dan 1 kelereng merah. Kita cari terlebih dahulu NS-nya atau banyaknya titik sampel dengan menggunakan rumus kombinasi di mana N-nya sama dengan 7 dan R-nya sama dengan 3. Kenapa N-nya sama dengan 7? Karena dalam kotak tadi berisi 7 buah kelereng, ini 7 buah, sedangkan R-nya terambil dari kotak itu kita ambil 3 buah, maka R-nya 3. Maka kombinasi 7, 3 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 3 sama dengan 4 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Yang 3 faktorial kita uraikan 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial dengan 4 faktorial hilang. Tinggal 7 kali 6 kali 5, 210 per 6. Maka sama dengan 35. Maka banyaknya titik sampel sama dengan 35 cara. Selanjutnya, banyaknya B dapat diperoleh dari yang pertama, banyak cara pengambilan 2 kelereng biru dari 4 kelereng biru. Berarti ini adalah kombinasi 4-2. Nah, kombinasi 4-2, 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 2, 2 faktorial kali 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 1 kali 2 faktorial. Ini kita sederhanakan menjadi 12, 4 kali 3 12, 2 kali 1 sama dengan 2, maka hasilnya 6 cara. Yang kedua, kelereng merah. Banyak cara pengambilan 1 kelereng merah dari 3 kelereng merah, maka ini adalah kombinasi 3-1. Maka kombinasi 3-1 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 3 faktorial per 3 kurang 1, 2 faktorial kali 1 faktorial. Maka kita sederhanakan menjadi 3/1 sama dengan 3 cara. Jadi NB sama dengan kombinasi 4-2 kali kombinasi 3-1. Sama dengan kombinasi 4-2 tadi 6 kali kombinasi 3-1 sama dengan 3, maka hasilnya 18.
Nah, selanjutnya, maka peluang terambilnya 2 kelereng berwarna biru dan 1 kelereng berwarna merah adalah peluang B sama dengan banyaknya anggota B per banyaknya titik sampel. Nah, NB-nya tadi 18 dan NS-nya sama dengan 35. Maka peluang terambilnya 2 kelereng berwarna biru dan 1 kelereng berwarna merah adalah 18 per 35. Sekarang contoh keempat. Suatu kota berisi 5 kelereng, 3 berwarna ungu dan 2 berwarna kuning. Dari kotak tersebut diambil 2 kelereng secara acak. Tentukan peluang terambilnya semua kelereng ungu. Nah, ini adalah warna ungu dan warna kuning. Ada 5 buah kelereng. Nah, pertama kita misalkan C adalah kejadian terambilnya semua kelereng ungu. Maka terlebih dahulu kita cari banyaknya titik sampelnya, yaitu dengan menggunakan rumus kombinasi, di mana N-nya adalah 5 dan diambil 2, berarti R-nya adalah 2. Maka kombinasi 5, 2 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 2, 3 faktorial kali 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. Kita sederhanakan menjadi 5 kali 4, 20 per 2 kali 1, 2, maka ada 10 cara. Maka nilai NS-nya sama dengan 10. Berikutnya, NC dapat diperoleh dari banyak cara pengambilan 2 kelereng semua berwarna ungu. Berarti kombinasi 3, 2. Nah, 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial menjadi 3 faktorial per 3 kurang 2, 1 kali 2 faktorial. Maka kita sederhanakan menjadi 3 bagi 1 sama dengan 3 cara. Nah, maka peluang terambilnya 2 kelereng semuanya berwarna ungu adalah peluang C sama dengan NC per NS sama dengan 3 per NS-nya tadi 10. Nah, itulah peluang terambilnya 2 buah kelereng semuanya berwarna ungu. Nah, demikianlah materi kita saat ini. Tetap belajar dan terus berlatih untuk mengerjakan soal-soal latihan. Sebab hanya dengan berlatih semua akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Sampai jumpa pada materi berikutnya.